Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau sampai pada saat ini, hari ini kita masih dalam keadaan sehat, kuat. Bahkan kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat penjagaan Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang pagi ini sampai pada siang hari ini, di mana kami akan belajar tentang firman Tuhan, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan selalu menjadi kekuatan kami, dan biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi pegangan kami. Biarlah firman Tuhanlah yang selalu menjadi kekuatan, bahkan pengharapan yang kokoh dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin hari kami semakin melihat Tuhan yang ajaib, semakin hari kami semakin melihat Tuhan yang dahsyat, dan semakin hari kami semakin melihat Tuhan yang selalu menolong kami, menyertai kami, dan menjaga dan melihara kami. Bapa, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami serahkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu hidup dan berbuah dalam kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-8. Yesaya 49 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Itulah firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, dengan perikop atau tema Tuhan punya waktunya sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari perikop itu tadi bahwa Tuhan punya waktunya sendiri, kalau kita juga melihat kembali ke belakang bahwa hidup kita berasal daripada hidup. Kenapa hidup kita berasal daripada hidup? Karena ketika kita belum berbentuk apa-apa, ketika kita dibentuk Tuhan dari debu tanah, Dia menghembuskan napasnya ke dalam diri kita. Siapa yang memberikan napas itu? Yaitu Tuhan yang hidup. Maka saya katakan bahwa dari hidup kepada hidup, artinya hidup kita berasal dari Allah yang hidup. Maka tujuan hidup kita adalah untuk hidup. Dan hidup kita bukan hanya untuk hidup, berkembang, bertumbuh dan sebagainya, tetapi hidup kita untuk memberikan buah. Bagaimana supaya kita bisa menjadi buah? Kita harus bisa paham, memahami dan mengerti firman Tuhan. Bahkan kehidupan berasal daripada kehidupan. Maka tujuan kehidupan adalah kehidupan. Demikianlah kata firman Tuhan. Artinya kehidupan menuju kepada kehidupan. Ketika kita hidup, kita harus mencari kehidupan yang sesungguhnya, yaitu dalam Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita mati, atau ketika kita dipanggil Tuhan menghadap ke surga, atau ketika kita pulang ke rumah Bapa. Itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, bagi kita orang percaya tidak berakhir di dunia ini. Itulah makanya tadi saya katakan bahwa kita dari hidup pada hidup. Hidup orang percaya adalah hidup yang kekal. Dari hidup kepada hidup, dari kehidupan kepada kehidupan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bagi orang percaya harus berakhir pada kehidupan yang kekal pula. Oleh karena itu, ketika kita masih hidup, menjalani hidup kita, hari-hari kita di dalam Tuhan di dunia ini, mari kita menjalani semuanya itu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup bagi orang percaya, pada akhirnya kita akan menuju sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena segala pencapaian tujuan hidup yang mulia, yaitu yang ada di dunia ini, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita kerjakan, lakukan, kita harus membawa kehidupan kita kepada kemuliaannya. Kepada kemuliaannya adalah Tuhan. Artinya kita harus bekerja di dunia ini supaya kita bisa mendapatkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Kelulusan kita juga akan menjadi suatu faktor utama supaya kita bisa menjadi atau mencapai kehidupan kita yang sesungguhnya, itu kehidupan yang kekal. Kita akan lulus dari ujian demi ujian, dan kita akan berhasil sukses, dan kita juga akan melewati setiap masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Kenapa? Tetapi ketika kita punya masalah, kita akan melewatinya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memiliki rancangan yang indah bagi kita. Dari mana kita tahu? Kita bisa melihat di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, itulah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kenapa Tuhan bilang Dia memiliki waktu sendiri? Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah bagi kita. Bagaimana supaya kita bisa mencapai rancangan Tuhan itu? Kita harus kembali bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus kembali menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan tidak heran kalau pada waktu Tuhan segala sesuatu itu akan terjadi pada indah pada waktunya. Ketika Tuhan mulai memberkati kita, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Atau ketika Tuhan mulai menyembuhkan kita, maka apapun prediksi oleh para dokter, sahabat dan sebagainya, itu tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena Tuhan memiliki rancangan yang indah. Dan rancangan semua orang bisa gagal dalam kehidupan kita, tapi rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan, kemurahan dan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kita juga bisa melihat kembali bagaimana cara Tuhan memberikan atau membukakan jalan lain bagi kita ketika sesuatu hal yang tertutup di dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat di dalam Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14, saya akan membunyikan ayat firman Tuhan ini. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Karena jalan Tuhan memang menuntut kesetiaan, ketaatan. Dan juga berlanjut di dalam Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada janjinya dan peringatan-peringatannya. Lihat Bapak Ibu apa yang Tuhan katakan, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan, itu bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena kehidupan kita dalam Tuhan itu akan melewati berbagai macam rintangan, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam persahabatan, baik itu dalam karir kita. Semuanya akan melalui proses, pasti ada masalah. Kenapa? Karena Tuhan bilang bahwa karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Artinya ketika kita mengambil putusan, aku akan percaya kepada Tuhan, atau aku akan menyerahkan hidupku kepada Tuhan, kita akan mengalami masalah besar. Kenapa? Karena akan banyak orang yang mungkin tidak menyukai kita. Akan banyak orang mungkin akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia. Artinya Tuhan setia menemani kita, dan Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita dalam kita melewati setiap masalah. Kenapa? Karena Tuhan juga bilang bahwa kasih menutupi sebanyak banyak dosa. Artinya kasih Tuhan itulah yang akan menuntun kita untuk mencapai kepada kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, sekali lagi saya tekankan kepada kita bahwa di dalam kita mengikut Tuhan, banyak proses yang harus kita lewati dari waktu ke waktu. Salah satu contoh yang bisa kita lihat bahwa kondisi yang sering menggagalkan manusia pada waktu Tuhan adalah penderitaan karena sakit. Banyak orang ketika orang sakit, karena mereka berdoa tidak sembuh, mereka akan mencari berbagai macam cara. Mereka pergi kepada paranormal, mereka pergi kepada dukun dan sebagainya. Tetapi apa yang ingin saya katakan, bahwa semuanya itu juga akan sia-sia. Kenapa? Karena kesembuhan hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Dan setelah segala pengobatan secara medis sudah dijalani, namun juga kesembuhan tidak kunjung datang, maka orang-orang percaya mulai menentang semua janji-janji Tuhan, serta menentang Tuhan untuk membangkitkan kuasa-Nya, sehingga kuasa itu bisa kembali pulih dalam kehidupan kita, atau bisa kita dapat kembali. Kenapa? Karena ketika kita bertobat dan menyerahkan diri dan mengaku bahwa kita berdosa karena kita tidak mempercayai Tuhan, maka kita akan mendapatkan kesembuhan itu. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mulai melihat kepada Tuhan. Kenapa kita harus melihat kepada Tuhan? Kalau kita melihat kembali apa yang Tuhan lakukan di dalam setiap pelayanannya ketika Dia ada di dunia, bahkan orang mati pun Tuhan bangkitkan, orang lapar pun Tuhan beri makan. Itu artinya mujizat Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupan kita. Ketika kita punya masalah, percayalah Tuhan sanggup membawa kita melewati masalah itu. Kenapa kita harus percaya? Lihat ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masalah mereka apa? Mereka harus menyeberang lautan. Bayangkan bagaimana cara menyeberang lautan itu. Harus pakai kapal. Nggak mungkin pada saat itu punya kapal yang cukup besar untuk membawa bangsa Israel. Sehingga apa? Tuhan
berkuasa membelah laut itu sehingga mereka berjalan di tanah, dan laut itu terbelah menjadi dua. Itu adalah mujizat, itulah cara Tuhan. Ketika kita dalam masalah yang begitu besar, begitu berat, tantangan itu, Tuhan akan membukakan jalan keluar bagi kita sehingga kita bisa melewati masalah itu sampai kepada apa? Kepada tujuan di mana Tuhan akan menempatkan kita untuk mendapatkan hidup, yaitu hidup yang kekal. Akhirnya sampailah kita kepada tujuan kita, yaitu tujuan utama Tuhan dalam kehidupan kita. Dia memberi kita hidup supaya kita mendapatkan kehidupan. Nah, kehidupan kita itu akan membawa kita kepada hidup, yaitu hidup yang kekal, sehingga kita mendapatkan apa yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tuhan hanya ingin kita memiliki kehidupan dan hidup yang kekal. Di situ menunjukkan bagaimana cara Tuhan akan melawat dan menjaga kita. Dan ayat yang terakhir untuk kita bisa kita renungkan, bisa juga Bapak Ibu baca di rumah itu di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 25. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betesda. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau melihat?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Itu adalah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Terkadang kita juga buta secara rohani di dalam Tuhan. Memang kita melihat secara jasmani, mata kita terang benderang untuk kita bisa melihat yang terang, yang baik dan sebagainya. Tetapi secara rohani terkadang kita juga buta untuk melihat Tuhan itu. Kita tidak lagi melihat Tuhan itu yang ajaib. Kita tidak lagi melihat Tuhan itu yang berkuasa. Kita tidak lagi melihat bagaimana Tuhan itu menolong orang-orang yang Tuhan kasihi, yang Tuhan cintai. Itu sudah tidak kita lihat lagi. Itu artinya kita buta secara rohani. Tetapi pada hari ini marilah kita buka kembali mata rohani kita. Kita melihat dan pandanglah Tuhan yang memberi kita hidup. Dan hidup kita harus menuju hidup kepada kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami hidup daripada hidup, dan hidup itu memberi kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus bagi sidang jemaat-Mu yang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan datang memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang dalam kekurangan, Tuhan datang memberikan kelimpahan. Bagi mereka yang dalam berduka, Tuhan datang untuk menghibur mereka. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat Tuhan yang begitu baik menjadi kota benteng kami, menjadi perlindungan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kedamaian, ketenangan, sukacita, kelimpahan, kesehatan mengikuti kita mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.